kita kembali datang. Penanganan perkara dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah madrasah aliyah swasta Farhan Syarif Hidayah tahun anggaran 2022 sampai dengan 2024 oleh Cabang Kejaksaan Negeri Labuhan Deli menuai gelombang kritik tajam masyarakat luas. Pasalnya, aksi massa Dewan Pimpinan Wilayah, Gabungan Eksekutor Aktivis Muda Koordinator Wilayah Sumatera Utara menilai langkah penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tidak mencerminkan rasa keadilan dan terkesan tebang pilih dalam penegakan hukum. Di mana penetapan tersangka terhadap guru honorer dinilai janggal mengingat posisi dan kapasitas mereka tidak memiliki kewenangan penuh mengelola dana BOS. Ironisnya lagi, para guru honorer yang bergaji Rp700.000 per bulan dan juga tulang punggung keluarga itu langsung ditahan sementara pihak yayasan yang diduga memiliki peran kunci pengelolaan dan pencairan anggaran belum tersentuh proses hukum. Lantaran tidak menyentuh aktor utama dan menyasar pihak paling lemah, akhirnya pihak keluarga, guru, dan simpatisan menggelar aksi damai di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jalan AH Nasution Medan pada Kamis 16 April 2026. Kalau kejaksaan saja bisa mengkhianati rakyat, seharusnya kejaksaan inilah yang menjadi benteng yang dimana melakukan proses berbagai macam masalah yang ada di masyarakat dengan nilai-nilai keadilan yang utama. Tahu, surat pemanggilan dan pemeriksaan itu hanya datang ke Yayasan Madrasah Syarif Farhan Hidayah, yaitu Madrasah Aliyah. Diri kami di sini karena kami mengetuk keras serta mengecam kejaksaan, calon kejaksaan Deli Serdang, di mana kejaksaan Deli Serdang. Ketua DPW Gabungan Eksekutor Aktivis Muda Koordinator Wilayah Sumatera Utara, Ansori Ritonga mengatakan, para guru tersebut hanya menjalankan tugas administratif atas arahan pihak yayasan dan tidak menikmati hasil korupsi, tetapi justru dijadikan tersangka. Menurutnya, pemilik yayasan diduga turut aktif dan mengambil bagian saat proses pencairan dana BOS, meski bertentangan dengan petunjuk teknis pengelolaan BOS, transparansi dan akuntabilitas anggaran. Padahal dalam perkara korupsi, yang harus dikejar adalah aktor intelektual dan pihak yang menikmati aliran dana. Tindak pidana korupsi yang sebenarnya. Jika hanya berhenti pada pelaksana teknis, maka penegakan hukum kehilangan substansi keadilan. Ansori Ritonga menyebut, kasus yang menjerat pahlawan tanpa tanda jasa ini membuka kembali persoalan klasik dalam pengelolaan dana pendidikan di tingkat sekolah swasta, terutama terkait relasi kuasa antara guru honorer dan pihak yayasan. Ketimpangan posisi kerap membuat guru tidak memiliki pilihan selain mengikuti instruksi, meskipun berpotensi melanggar aturan. Adapun dugaan kejanggalan penanganan kasus era kepemimpinan Kacap Jari, Hamonangan Sidauruk, yaitu uang sebesar Rp40 juta tidak disita dan didalami asal-usul uang tersebut. Bahkan penyidik hanya fokus dugaan laporan pertanggungjawaban fiktif, bukan pengelolaan dana fiktif. Tidak akan oknum yayasan tersebut menjadi tersangka. Itu perlu aku garis bawahi. Ya, 3 surat kami sudah masuk ke Kejati Sumatera Utara, Aswas sudah kita masukkan. Kejati Sumut kita mohon keadilan bagi 3 guru. Sampai hari ini memaksa kami turun ke jalan. Ini ibu-ibu, ini mamaknya Pak. Hari ini panas-panasan untuk anaknya Pak. Di mana hati nurani kita Pak? Udah tua Pak. Ayahnya sakit-sakitan di belakang Pak. Melihat anaknya di penjara, tidak makan uang dana BOS. Dia tidak makan Pak. Masih dibiayai sama maknya Pak. Ini. Jadi ini nggak ngada-ngada. Ya. Masih dibiayai. Jadi 3 guru, sekarang jadi 4 guru. Tidak mengelola dana BOS. Bagaimana orang tidak mengelola dana BOS, tapi ditetapkan sebagai tersangka dana BOS? Ini harus kita pahami Pak. Kita mengikuti perkara ini dari awal.
seperti ini, Bang. Artinya kami sayang dengan kejaksaan ini supaya tidak menjadi sorotan publik lagi ini. Kami sayang dari awal kami mensoroti kasus ini karena adanya desakan dari masyarakat. Makanya si M itu ditetapkan sebagai tersangka. Kenapa tidak kejaksaan yang saat itu menyidik berinisiatif menetapkan tersangka? Hari ini kami memaksa, hari ini kami terpaksa turun ke sini karena melihat ketidakadilan. Apakah harus diperiksa Komisi 3 lagi nih, Pak? Haruskah sampai perkara di Jakarta? Ya, apakah perkara ini harus sampai Jakarta? Pak, tolong Pak. Bukan gitu. Jadi apa? Jadi apa, Pak? Gimana bagi saya? Jadi bagaimana, Pak? Saya begini, Pak, bukan begini, sorry, mohon maaf. Saya tahu ada, Pak. Ya, saya mau izin, Pak. Nah, segini, Pak ya. Ibu ini. Ini sering dipanggil oleh kejaksaan. Jadi bagaimana, Nak? Saya bilang, kami nggak bersalah, Mak. Kami nggak ada mengelola dana positif. Itu masa itu banjir itu, Pak. Dia selalu datang, tidak ditengoknya pun kami, Pak, karena dia selalu dipanggil ke kejaksaan, selalu dipanggil kejaksaan. Tiba-tiba pada tanggal 13 Januari jam 6 sore, disitulah saya dapat kabar sudah dijadikan tersangka di Labuhan Deli, Pak. Jadi coba Bapak bayangkan, dalam situasi kami kebanjiran, belum tahu lagi bagaimana keadaan kami di sana, tiba-tiba dapat kabar berita anak yang katanya seorang guru penegak untuk mencerdaskan bangsa, hanya seorang guru honorer, berapalah gajinya, Pak, dijadikan tersangka dia, Pak. 6 bulan, Pak, mereka kooperatif, mereka datang karena mereka tidak bersalah, Pak. Kalau mereka bersalah mungkin mereka udah lari, Pak. Mereka kooperatif, saya jujur, jadi saya harus kooperatif. Setiap jasa panggilan mereka datang, setiap datang seminggu sekali, mungkin Bapak tahu kalau BAP seperti itu. 6 bulan berjalan, tiba-tiba mereka dipanggil kita, langsung ditetapkan sebagai tersangka. Padahal pelaporan awalnya itu sebagai saksi. Saya minta mohon pada Bapak, Pak, saya tidak bekerja, suami saya yang bekerja, Pak. Dia telah membunuh saya 3 bulan lebih, Pak. Saya ditinggalkan, suami saya di penjara. Saya memohon kepada Bapak, tindak lanjuti kasus ini, Pak, bebaskan mereka. Pak, minta tolong, Pak, bebaskan mereka, Pak. Kami sudah mengumpuli bukti-bukti, Pak. Itu, Pak, yayasannya baru Sabtu semalam menjadikan tersangka, Pak. Mereka ada 3 bulan, Pak. Kenapa nggak dari awal aja mereka jadi tersangka? Kenapa baru sekarang? Kenapa? Karena kami di sini, Pak. Saya nggak tahu prosedur, Bapak. Saya nggak ngerti hukum. Tapi kenapa yayasan yang sekarang baru jadikan tersangka Sabtu semalam mereka bertiga, Pak, 3 bulan, Pak, meninggali kami, tidak bersalah, Pak. Saya, istrinya saya tahu, Pak. Tidak tahu maksud saya, Bu. Boleh saya tanggapi? Sekali lagi, Pak. Ya. Ini terakhir, Pak. Minta tolong kami, Pak. Dan kami mendesak Kejaksaan Tinggi. Untuk itu, ia mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mencabut status hukum keempat tersangka dan membebaskan 3 guru yang menjadi korban kriminalisasi jaksa penyidik Capjari Labuhan Deli. Selain itu, meminta Komisi 3 DPR RI dan Jaksa Agung menindak tegas jaksa penyidik yang diduga melanggar kode etik dan profesionalitas menjalankan tugas. Tadi kita bicara teknis, Ibu ini bilang kenapa ini si ketua yayasan lama dijadikan tersangka. Jadi itu teknik penyidikan. Ada yang kita dari bawah, dari saksi-saksi itu kita kumpulkan, baru yang atas. Ada yang dari atas, baru ke bawah. Jadi teranglah semua terang menerang kasus itu. Siapa yang bertanggung jawab di dalam kasus yang diduga korupsi di yayasan tersebut. Namun itu juga waktu ya, akan kami sampaikan kepada pimpinan bahwa telah terjadi unjuk rasa yang intinya minta pembebasan. Kan itu aja kan masalahnya kan, nggak ada yang lain kan. Kalau yang M ini sudah jadi tersangka kan gitu kan. Iya, iya itu nanti kita kasih kan baru 1 hari jadikan tersangka. Mereka 1 hari langsung ditahan. Ya, karena udah kan saya tidak mau bicara teknis. Kamu mohon sekarang tahan. Tidak.
itu kan udah bicara teknis. Kami juga punya SOP, punya aturan, punya surat yang tentang kasus itu. Itu udah bicara teknis. Intinya kalian kan mau minta pembebasan dari penyidikan kasus korupsi. Ini kita akan sampaikan kepada pimpinan yang tertinggi di sini apa yang dimintai para keluarga tersangka tadi ya. Selama 1 minggu nggak ada tanggapan dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kan tempol Bang. Iya. Bukan sekali 2 kali kami datang mendatangi Kejaksaan ini Bang. Semua punya butuh proses ya. Iya, proses tahu Bang. Tapi Masalahnya di sini deh ya. Ini karena hanya guru dan honor. Tapi kalau terhadap perkara lain seperti ini, cuman tersangkanya itu bukan guru dan honor. Jadi iya, semuanya begitu. Semua yang kami tangani kasus korupsi, keluarganya, istrinya, anaknya pun juga sama seperti itu. Apa kita biarkan mereka korupsi? Kan nggak gitu kan? Ini masalahnya di sini karena guru-guru honor, guru yang level maaf terendah. Semuanya begitu yang namanya dilakukan penyidik. Nggak ada tebang pilih ya. udah jam dingin, orang itu ngambil. Dah hari ini, Juk, nanti orang di dalam mobil udah cek sama aku katanya. Abis bilang, orang itu honor, udah maju sedikit, penjar kan udah kemana ya? Itu yang masalah teknis saya bilang tadi. Yang tahu itu kan Apa ini? Mengapa kami masih Sementara Kasipenkum Rizaldi mengatakan tim penyidik cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang sudah bekerja secara profesional dan penetapan tersangka minimal 2 alat bukti yang sah menurut hukum. Dan terkait membebaskan tahanan merupakan ranahnya hakim bukan kejaksaan. Sebelumnya, jaksa menahan 3 guru honorer, yaitu Hardriatul Akbar selaku bendahara, Rino Tasri, dan Bambang Ahmadi Karo-Karo atau operator. Ketiganya ditahan sejak Januari 2026, adapun dugaan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil perhitungan kantor akuntan publik sekitar 268 juta rupiah. Dari Medan, Tony Hutagalung, Orbit Digital, memberitakan. hari ini bagaimana hukum itu ditegakkan? Hukum itu ditegakkan